dan margarin tadi. Anjing. Margarinnya dihancurin lagi guys ya, ditublekin ke penggorengan nih kan. Ya, di tempatku ponakan ikan paus ini namanya Ebi, guys. Kalau di Namanya Edi. Kalian namanya Edi. Halo guys, balik lagi bersama gue. Video kali ini gue bakal nge-reaction TikTok DBM lagi, oke? Yang bikin kesel, yang bikin gue jadi agak-agak emosi gitu ya kan. Untuk kalian yang belum like dan komen dan subscribe, silahkan kalian pencet tombol secara gratis. Langsung saja kita ke video pertamanya. Ubi segede-gede gini, mamanya mama mertua sering banget dibikin menu kayak gini. Nah ini kulitnya dikupas dulu. Kalau udah dikupas kita cuci di air bersih. Kemudian lanjut aja. Aku mau siapkan baskom yang udah ada airnya, lalu telenan. Kemudian ubi tadi kita potong-potong. Di sini dipotong kecil-kecil aja ya. Setelah itu kita bersihkan lalu buang airnya. Nah kalau udah kita masukkan ke dalam cobek. Lanjut aja kita geprek. Setelah itu kita siram pakai es batu biar segar. Tambahkan juga daun pandan biar wangi. Nah kalau udah kita banyak-banyak biar meresap. Lanjut kita tuangkan ke dalam wadah kayak gini. Setelah itu daun pandannya kita ambilin. Lanjut aja yuk, udah ada daun pisang, lalu kita masukkan cetakan bunga dan aku mau masukkan margarin biar lucu aja. Setelah itu siapkan santan cair sekitar 120 ml dan margarin tadi. Anjing. Margarinnya dihancurin lagi guys ya, ditublekin ke penggorengan nih kan. Gua kata dicetakan biar bagus gitu kan, dihancurin lagi sama nih orang ya. Jadi kita masukkan ya di sini, kita cairkan, lalu kita tunggu sampai dingin. Ubi yang udah dipotong-potong mau aku haluskan. Ubi yang udah halus aku siram pakai santan yang udah dicairkan. Temunya saringan Dan gula pasir. Setelah itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah di sini aku tambahkan juga sekitar 1 sendok vanili, diaduk-aduk lagi ya. Nah udah aku siapkan pisang Bangka Wulu, mau aku tusuk-tusuk pakai tusuk sate kayak gini. Lanjut aja yuk, adonan ubi tadi mau aku bagi 3, lalu aku mau kasih pewarna makanan. Ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah cabe. Kita aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Selanjutnya siapkan daun pisang, lalu kita susun adonan tadi 3 warna tadi seperti ini. Setelah itu di atasnya mau aku timpa pakai pisang Bangka Wulu tadi. Terus guna tadi lu tusuk itu pisangnya buat apa anjir? Kalau akhirnya itu tusukan itu lu lepas lagi. Wah kakak jelas ya kan. Setelah itu digulung-gulung ya, digulung-gulung sampai tertutup rapat dan rapi. Jangan lupa dikunci pakai tusuk sate atau tusuk gigi kayak gini. Lakukan berulang. Tusuk sate, tusuk gigi anjir. Sampai adonannya habis. Setelah itu mau aku kukus sekitar kurang lebih 30 menit. Nah kita tunggu sampai 30 menit atau semuanya matang merata ya. Nah kalau udah matang merata lanjut aja mau aku potong-potong. Ini lucu banget ya. Setelah dipotong-potong kayak gini mau aku taburi di atas parutan kelapa yang udah dikukus. Kita baluri sampai tercampur ya. Setelah itu kita sajikan. Kue kacamata siap dimakan. Kue kacamata. Selamat mencoba di rumah. Gue baru seumur hidup loh. Gue baru tahu yang namanya kue kacamata anjir. Wah parah deh, di luar otak gue itu kue kacamata ya. Guys, pas lagi jalan-jalan keluar, lagi, kan? aku nemu tukang dagang yang satu ini. Dan ternyata tukang dagang ini bener-bener lagi viral banget loh guys. Dan berhubung mama mertua aku lagi ngidam sama menu kali ini, jadi aku langsung beli aja guys. Langkah pertama di sini si Mangnya udah siapin cetakan nggak ada gunanya itu cetakan ya kan. Cetakan yang berbentuk macam-macam ini, terus dikasih toge. Buat togenya dipisahin satu sama lain. Nah kalau misalnya udah terpisah, kacau. Udah dicetak, dipisahin, dan akhirnya disatukan kembali ya kan. Gak jelas bangsa. Langkah selanjutnya ini tinggal langsung disatuin aja. Kalau udah ini tinggal langsung dituang. Wah corang merahnya sekarang ada stiker buaya. Wah kacau ini mah.
ke dalam corong Corong merah. merahnya tambah gede loh. Udah stiker buayanya juga ya kan. Cap buaya Serem betina ya banget ini. guys. Karena corong yang asli yang ada cap Gila, buaya Toge betinanya dimasukin kayak corong gini. lagi kan. Lanjut, di sini emangnya udah siapin telur buaya. Nah udah kayak Oh, jeng. Itu sendok, aduh, gitu. Di sini Kejelas telur aja. buayanya bakalan langsung Tuh. dituangin aja. Dituangin juga Di tuh sini tepung aku goreng pakai atau apa, kan? sekitar 5 butir telur. Nah buat telurnya di sini aku pastiin gak ada yang itu cetakan bintang buat apa ya? Cetakan bintang buat apa tuh? pecah sama sekali. Lanjut, berhubung si emangnya susah buat ngaduk Saat kan gue udah bilang kan, gunanya itu cetakan bintang buat apa ya kan? ngaduknya, jadi buat cetakan gambar bintang Emosi. ini bakalan langsung dilepas, kemudian tinggal diaduk-aduk sampai Jadi kecampur susu merata. dicetak. Kalau telurnya udah matang, Akhirnya ini dihancurin telurnya tinggal juga, langsung ya kan? disisihkan aja ya guys. Di sini si emangnya udah siapin wajan satu lagi. Ini tuh cara yang mudah banget ketika masak. Nah buat telurnya ini dipisahin, kemudian dituang ke wajan yang lebih besar. Tapi jelas anjir sama itu penggorengannya. Sama nggak beda ya kan? Sama. Lanjut buat toge yang tadi ini tinggal langsung dituang. Di sini aku Wah, itu stiker tuangnya buaya sih. dibantuin pakai corong merah. Kacau itu Lanjut stiker yuk buayanya. guys, di sini emangnya bakalan tuangin sambal. Di sini sambal. aku pakai sekitar 5 And sendok sambal. akhirnya Nah lu udah tebelekin kayak gitu, sambal. ini tinggal langsung diaduk aja. Di sini tuh emangnya bener-bener sabar banget guys. Nah udah kayak gitu, di sini ditambahin kol kubis kayak gitu. Kol Lanjut kalau kubis. udah mateng, di sini emangnya udah siapin kulit lumpia. Buat kulit lumpianya di atasnya ditambahin pakai gula merah yang udah dicairin. Nah buat gula merah ini tuh Gula ini bisa merah. disesuaikan dengan selera kalian. Tapi kalau saran aku biar makin enak, ini tuh gula merahnya minta dibanyakin aja ya guys. Lanjut buat tumisan yang tadi yang udah dibikin, ini tuh tinggal dituang di atasnya. Kalau udah ini tinggal langsung dilipat, digulung-gulung kayak gini dan Digulung-gulung, dituangin ke dalam dituangin. alas daun pisang. Kata mama Terus? mertua aku kalau masakan dialasin pakai daun pisang ini Iya, tuh lu mau rasanya pakai jauh karpet lebih kayak. enak loh guys. Nah kalau misalnya semuanya udah Iya. dibungkus dengan rapih kayak gini, langkah Terus? selanjutnya ini lumpia basahnya bakalan langsung aku bawa pulang deh. Dan ternyata guys, mama mertua aku seneng banget kalau dibawain menu yang satu ini. Karena di sini aku belinya super duper banyak, jadi buat lumpianya bakalan langsung aku tuangin ke piring Iya. satu persatu kayak gini. Tuangin Kemudian ke piring. ini lumpia Oke, bakalan dimasukin ke aku piring. kasih juga ke Enggak guys, gini guys, gua rasanya sih tadi tuh abang itu capek kan. Capek itu si Mangi capek kata gua. Di dalam hatinya kayak merasa ngebatin nih kan gue. Dikerjain begini kan sama si corong merah ya kan. tetangga dekat rumah aku ya guys. Udah scroll banyak, yuk bangun kita Kasihan lakuin si sesuatu Mang-Mangnya yang lain. kerjain, Selamat anjir. mencoba ya. Hai guys, aku mau cerita nih. Jadi hari ini tuh ada acaranya sepupunya adik iparku yang Magarin mau gitu, lamaran. apa, Langsung magarin mama mertuaku pesan ke aku buat Aduh. dibikinin bolu Bebek buat Legend, disuguhin guys. es Katanya pakai aja bahan-bahan yang ada di dapur. Nah karena ada telur warna-warni kayak gini, aku mau ceplokin aja guys. Nah lanjut kita pisahkan kuning sama Mau telurnya. ngapain tuh Aku telur, mau anjir? pakai mangkok kayak gitu ya. Lanjut kuning telurnya mau Ya. aku kocok sampai berbusa Kuning kayak telurnya, gini. kuning telur. Karena kuning telurnya mau keluar, mau jadi ya udah deh kita keluar. kocok barengan. Bangsat. Kuning telurnya dipisahkan dengan bulu telur dan akhirnya dipersatukan lagi. Aja ya guys, ada pisang yang udah kayak gini guys. Enaknya dibikin apa ya? Pisang Kita kayak buka dulu gini. baju pisangnya. Nah ini Kulit tuh bukan ada baju. yang udah kematangan kayak gini guys. Kalau udah mau aku masukkan ke dalam plastik dan aku mau tumbuk-tumbuk pakai tumbukan bebek kayak gini Aduh, bebek guys. legend lagi. Biar hasilnya maksimal gitu. Lakukan sampai beberapa pisang ya guys. Ya, Kalau terus udah mau aku tumpukin dan aku mau potong-potong kayak gini guys. Nah guys, ada yang sapo nggak aku pakai pisau apa? Pisau enggak. Gunanya lu tuh geprek-geprek tuh itu pisang dan akhirnya lu potong-potong dia buat apa ya kan? pisaunya lucu banget kan guys. Pisangnya mau aku cacah kayak gini ya. Cincang.
lu geprek gitu pisang ya kan, lalu lu potong-potong kecil-kecil. Lanjut yuk kita ke pisangnya. Aku mau tumbuk-tumbuk lagi ya Ya guys. bangsa, corong lagi. Guys, lanjut aku mau tambahkan gula pakai corong merah. Agak lucu juga ya pakai corong juga ya. Aduh, cak badak asli guys. Tuh stikernya tuh cak badak asli ya kan. Tadi ada buaya ya kan, buaya betina ya kan, buaya darat kan. Sekarang cak badak. Yang asli yang ada badaknya ya guys. Aku juga mau tambahkan 3 butir Ntar telur dibikin pakai stiker saringan Godzilla keju nih ya di guys. centong Nah merahnya yang nih. terakhir Corong aku merahnya mau nih. kocok-kocok sampai semuanya merata. Nah karena kurang merata jadi aku mau pakai Kenapa lu nggak langsung blender aja itu pisang? chopper kayak gini guys. Tambahkan juga vanili dan baking powder. Lanjut adonannya mau aku tumpahin lagi ke dalam wadah ya. Lanjut aku mau tambahkan sekitar 10 sendok makan tepung terigu. Kita aduk-aduk lagi sampai merata ya. Kalau udah adonannya mau aku tuangin ke dalam loyang. Nah aku menggangnya pakai baking pan kayak gini ya guys, biar praktis gitu. Nah kalau udah aku mau tambahkan topping pisang dan coklat di atasnya. Nah kita panggang sekitar 45 menit ya guys. Nah ini bolu pisangnya udah jadi guys. Siap dihidangkan di acara lamarannya sepupunya adik iparku. Semoga tamu-tamunya pada suka ya guys. Soalnya ini coklatnya coklatnya kenapa enggak lu potong kecil-kecil kayak kalau nggak lu cairin gitu kan. Kalau begitu aneh anjir jatuhnya coklatnya. Bolunya enak banget. Nah selamat mencoba di rumah ya. Semoga resepnya bermanfaat. Guys sabar ya kan. Sabar dengan corong buaya dan corong cak badak ya kan. Sabar. Hari ini ceritanya mau ada tamu dari keluarganya kakak ipar. Nah, bebek lagi, bebek legend is back. Ulekan biar mempermudah gitu. Nah ini nanti kita bukain satu persatu ya, pelan-pelan. Nah kalau telurnya udah dibukain satu persatu, kerjaan dia guys, buka telur dong begitu aku saring sulitnya ya kan. Dengan putih telurnya kita pisahkan dan kuning telurnya kita masukkan ke dalam wadah baskom kayak pisahkan ini. Nah, putih telurnya dengan kuning telur. Jangan lu campur lagi. Iris-iris tipis kol kayak gini. Lanjut kemudian aku juga mau iris-iris pakcoy. Setelah pakcoynya diiris apa sih itu? Bukan pakcoy itu kayaknya. Aku mau daun apa namanya? Mas pakcoy sih namanya. Bungaan di tomat kayak gini. Tomat aja dibikin bunga-bungaan ya. Kalau udah dibikin bunga kayak gini, lanjut aja mau aku potong menjadi dadu kecil kotak-kotak gitu ya. Nah kalau udah dibuat bunga-bunga dan akhirnya dibuat kecil-kecil juga ya kan. Selanjutnya di sini aku mau pakai bakso Kenzler Singles rasa original. Ini tuh pertama di Indonesia yang bisa langsung dimakan dan cara bukanya kayak gini ya, biar nggak lompat-lompat. Cara bukanya aja kayak tutorial isinya full daging loh, dan baksonya setelah direbus makin renyah di luar dan juicy di dalam. Lanjut aja yuk. Ini aku mau tumis bawang merah bawang putih yang udah diiris-iris, kita tumis sampai wangi. Nah kalau udah wangi juga apa-apa dah lu aku mau masukkan kuning telur yang udah kita pisahkan tadi. Kita aduk-aduk, kita orak-arik sampai matang ya. Nah kalau udah aku mau tuangkan putih telurnya. Woi, jangan begitulah. Ya kan? Lu udah dipisahkan dari kuning ke putih telur, ya kan? Dan akhirnya lu satukan lagi tuh si putih telur dengan kuning telur, ya kan? Wah, gila. Harus sabar ya kan nontonnya ya kan? Nah, kita jadikan satu. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya masuk akal anjir. Aduh, itu matang merata ya. Nah, kalau udah matang merata telurnya, di sini aku mau tambahkan atau tuangkan air secukupnya. Corong merah lagi, corong merah. Itu baru deh kita kasih lada bubuk, garam, kemudian kaldu bubuk biar makin enak rasanya. Lanjut aja diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Di sini baru deh
aku masukkan bakso yang udah aku kerat-kerat biar bentuknya berbunga mawar itu. Tambahkan juga kol yang udah diiris-iris. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Biar makin enak dan pedas, aku kasih cabai rawit ya. Lanjut aja tomat yang udah kita potong, kita masukkan juga. Lalu kita aduk rata. Jadi apa nih? Kemudian kita masukkan pakcoy. Wah, pakcoy Diaduk lagi. rata sampai semuanya matang. Dan ini kalau udah matang bisa disajikan hangat-hangat. Ya gue emosi tadi sama lu ya kan, telur ya kan, lu udah cobek-cobek itu pakai bebek legend ya kan, terus lu pisahkan si putih dengan si kuning dan akhirnya kau satukan lagi tuh. Duh, capek nontonnya begini guys ya. Akhir-akhir ini cuaca di Indonesia panas banget ya. Sebentar, gue baru orang yang masak es batu anjir. Kita bikin yang adem-adem, ada es batu, dimasak. tambahkan garam laut. Setelah itu aduk-aduk, tunggu sampai garamnya larut. Sambil nunggu garamnya Ya, larut, apa sih, di gabut sini banget. aku mau geprek-geprek. Lihat dulu, ini udah larut garamnya. Masukkan serai tadi, kemudian Lihat lengkuas batunya, anjir. dan jahe yang udah dikeprek, serta kesel bawang aja, putih yang es udah batu dikeprek, digoreng gitu, masukkan ya. juga semua ya. Dan di sini aku tambahkan sekitar 15 lembar daun salam. Setelah itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Iya. Lalu tunggu sampai mendidih. Sambil nunggu air rempahnya dingin, di sini udah ada telur bebek yang udah Telur dicuci, lalu keringkan. Nah, kalau udah dikeringkan, aku mau gosok-gosok pakai amplas. Sebentar, gunanya lu gosok pakai ampas apa itu ya? Telur bebek lu amplasin buat apaan gitu loh. Seperti ini ya. Ini kita gosok-gosok semua. Nah, Buat kalau apaan? udah digosok-gosok Digosok. pakai amplas telur bebeknya atau kita letakkan satu persatu di wadah botol kaca seperti ini atau toples. Nah, kalau kalian nggak punya juga bisa bebas sih, taruhnya di mana aja, yang Gue mau taruh di baskom itu telur bebek ya. penting seperti tabung gitu. Nah, kalau udah dimasukkan satu persatu, lalu kita tuangkan air rempah yang udah dingin tadi. Nah, masukkan juga daun salamnya, kemudian masukkan juga serai 2 aja ya, karena udah nggak muat. Setelah itu lengkuas, jahenya juga kita masukkan. Lanjut, ini kita siram lagi airnya sampai penuh ya, sampai mengambang gitu telurnya. Lalu kita tutup dan ini kita diamkan selama kurang lebih 3 minggu. Nanti kita Anjir, lama banget itu telur bebeknya udah keburu busuk ya kan. Keburu busuk itu telur bebek ya kan. Bikin nasi goreng yang beneran digoreng yuk. Udah coba Sebentar itu nasinya udah dicetak lalu digoreng lagi ya kan. belum sama nasi goreng yang satu ini? Nah, berhubung di rumah ada nasi sisa, jadi aku mau langsung olah aja. Setelah digoreng kayak gini, aku mau lanjut keluarin Terus ponakannya ikan paus udang. dari plastik. Anjir, Kemudian ponakan ikan paus dong. Itu udang bukan ponakan ikan paus ya kan. kita susun sambil dihitung yuk. 1, 2, 3, Apa ini itu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anjir, itu udangnya dihitung ya kan. Oke guys, ternyata jumlah yang disusun ada 12. Nah, untuk Berapa? sisanya Cuma 12 mau aja berapa deh ke kayak. dalam wadah ayam Apa kayak peduli gini. gue. Biar lebih mudah kalian bisa tuang pakai saringan kayak gini ya. Kalau udah kita Terus? lanjut. Di sini aku punya kol putih yang super besar. Enggak, dikasih sebenarnya itu sama kol istri itu dari pakai air biasa aja juga bisa, Selanjutnya nggak tinggal pakai es kita batu cuci bersih juga. aja pakai air es. Kemudian aku mau bukain kol putihnya ini pakai pinset Wah, guys. anjir, ke pinset. Itu catutan ya kan buat ketek ya kan. Udah dibuat buka kol. Ternyata Anjir nih lama orang. jadinya aku Otak gue jadi nggak waras ngomong gini ya. langsung bikin aja kayak gini. Untuk kol putihnya aku nggak pakai Terus itu. semua ya guys. Di sini aku pakai 5 lembar aja, kemudian tinggal dipotong-potong kayak gini. Langkah selanjutnya Terus? kita tuang air ke dalam cobek, kemudian ambil tisu dan lap Mau ngapain cobeknya. tuh cobek? Kemudian tinggal kita keluarin Wah, aja gila, 1 catut ons lagi, bawang ungu dari catut plastik. lagi. Terus kasih masuk air panas secukupnya. Diamkan sekitar 5 menit. Kalau udah tinggal kita lepasin aja bawang dari kulitnya kayak gini guys. Nah, ini tuh tips buat kalian yang mau kupas bawang lebih cepat. Setelah itu
gitu siapin 1 lembar daun pisang, kemudian simpan bawang ungu, bawang Ya baik, anjir, bawang ungu, bawang baik ya kan. bombay dan kemiri, kemudian Bawang tepung. putih, Lalu bawang kunci dengan merah. tusukan gigi kayak gini, kemudian kita sisihkan dulu ya guys. Karena di sini aku mau lanjut olah ponakannya ikan paus. Biar lebih banyak tambahin juga yang di wadah ayam ini. Ponakan ikan paus lagi kan. Ponakan ikan paus ya kan. Ya guys, kemudian Anjir. di sini tinggal kita sangrai aja sampai kering Udah kayak gini. disaring Kalau itu. udah tinggal kita angkat aja. Oh iya, di tempatku ponakan ikan paus ini namanya Ebi guys. Kalau di Namanya Edi. Kalian namanya Edi. Aduh, namanya Edi nih kan. Tempat kalian apa namanya? Nah, si ebinya ini tinggal kita ulek aja sampai Anjir, namanya halus. Kalau Ebi, udah kita anak ikan masukin ke paus. wadah dulu ya guys. Perjalanan belum usai, masih di ulekan yang sama. Di sini aku mau bukain dulu bungkusan bumbu tadi. Udah gitu kita Terus? keluarin perbumbuannya ulek. Tapi guys, berhubung susah dan jadinya lama, jadi aku mau lanjut halusinnya pakai chopper aja. Setelah semuanya Gampang. masuk, tambahin sedikit air dan lanjut tinggal kita Kenapa chopper lu aja nggak sampai blender halus lagi? kayak Langsung gini. ya Nah, kalau kan? udah tinggal dituang aja ke dalam wajan, kemudian masak sampai airnya surut. Kalau udah tambahin sedikit Cerong minyak, merah masukin lagi, lagi, tambahin guys. garam, lada bubuk, kemudian Iya. masak sampai bener-bener matang kayak gini Terus? guys. Nah, bumbu nasi goreng mungkin ke wadah tertutup. Kalau udah aku mau lanjut ceplokin 2 butir telur, kemudian aduk-aduk Terus? kayak gini. Lanjut siapin wajan, tambahin sedikit minyak, ambil bumbu nasi gorengnya. Udah gitu Jadi tinggal kita bumbu ya, masak guys, ya? aja deh semua bahan yang udah tadi kita siapin sebelumnya. Untuk seasoningnya di Nasi sini aku cetakan cuma tadi pakai nasi goreng penyedap tuh ya? rasa aja. Aku kasih masuk juga kecap ikan, minyak wijen dan kecap manis. Aduk-aduk, masukin sayurannya, kemudian aduk-aduk lagi. Kalau dirasa udah pas, tinggal kita sajikan aja. Dan ini dia nasi goreng. Aduh, nasi goreng tersulit ya guys ya. Abang-abangnya Gue gak bakal masak nasi goreng yang seperti ini guys ya. Tinggal kita pakai bumbu ya kan, tuh yang di warung-warung. Udah jadi nggak kayak gini, repot ya kan. udah jadi. Oke guys, sampai sini aja videonya. Jika kalian terhibur, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya lagi. Sampai jumpa.